Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evgin Vikalisya dari kelas 2 Manajemen. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan soal UTS Bahasa Indonesia. Oke, langsung saja ke soal nomor 1. Jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan yaitu 1. Adanya keterbatasan waktu dalam pembelajaran menulis ejaan. 2. Kurangnya ketelitian dalam menulis. 3. Seringnya melihat atau mendengar tulisan yang salah. 4. Kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan. Contohnya yaitu kata praktek yaitu salah dan yang benar yaitu praktik menggunakan huruf I bukan E. Kata fotokopi salah dan yang benar yaitu fotokopi menggunakan huruf K dan diakhiri dengan huruf I. Kata apotik salah dan yang benar yaitu apotek menggunakan huruf E. Kata mebel salah dan yang benar yaitu mebel bukan mebel. Lanjut ke soal nomor 2. Bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Terdapat 4 langkah. Langkah pertama, nama pengarang ditulis lengkap dengan tahun dan halaman, diringkas dari kutipan asli. Contoh, Alex Sobut menyatakan wacana adalah rangkaian ujar dan rangkaian tindak tutur yang mengungkapkan suatu hal atau subjek yang disajikan secara teratur, sistematis dalam suatu kesatuan yang koheren dibentuk oleh unsur segmental dan supersegmental. Menjadi, Alex Sobut menyatakan wacana adalah rangkaian ujar dan rangkaian tindak tutur yang mengungkapkan suatu hal atau subjek yang disajikan secara teratur, sistematis dalam suatu kesatuan yang koheren. Langkah kedua, nama pengarang ditulis lengkap dengan tahun dan tanpa halaman atau inti dari kutipan. Contoh, Alex Sobut menyatakan wacana adalah rangkaian ujar dan rangkaian tindak tutur yang mengungkapkan suatu hal atau subjek yang disajikan secara teratur, sistematis dalam suatu kesatuan yang koheren. Menjadi, Alex Sobut menyatakan wacana adalah rangkaian ujar dan rangkaian tindak tutur yang mengungkapkan suatu hal atau subjek. Langkah ketiga, nama pengarang ditulis lengkap dengan tahun dan halaman. Tanda kurung buka ditaruh belakang karena baris lebih dari 4 atau pas 4. Contohnya, mengemukakan bahasa merupakan sistem bunyi atau urutan bunyi vokal yang terstruktur yang digunakan atau dapat digunakan dalam komunikasi internasional oleh kelompok manusia secara lengkap digunakan untuk mengungkapkan sesuatu peristiwa dan proses yang terdapat di sekitar manusia. Carroll, tahun 1961 halaman 10. Menjadi, mengemukakan bahasa merupakan sistem bunyi atau urutan bunyi vokal yang terstruktur yang digunakan atau dapat digunakan dalam komunikasi internasional. Carroll, tahun 1961 halaman 10. Langkah 4, nama pengarang ditulis lengkap dalam kurung dengan tahun dan tanpa halaman. Contoh, mengemukakan bahasa merupakan sistem bunyi atau urutan bunyi vokal yang terstruktur yang digunakan atau dapat digunakan dalam komunikasi internasional oleh kelompok manusia secara lengkap digunakan untuk mengungkapkan sesuatu peristiwa dan proses yang terdapat di sekitar manusia. Carroll, 1961 halaman 10. Menjadi, mengemukakan bahasa merupakan sistem bunyi atau urutan bunyi vokal yang terstruktur. Carroll, tahun 1961. Lanjut ke soal nomor 3. Apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Bibliografi atau daftar kepustakaan merupakan sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya, yang mempunyai pertalian atau hubungan dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang sedang digarap. Contohnya, A. Hasanuddin, Muhammad, 2003, Kamus Istilah Drama Rembang, .2 Yayasan Kasih. B. Ansori, Muhammad, tahun 2004, Pengantar Psikologis Bandung, Yayasan Jiwa Indonesia. Biografi merupakan sebuah teks yang berisi pengalaman atau riwayat hidup seseorang yang dimulai dari dia lahir hingga dia meninggal, yang dituliskan oleh orang lain. Contohnya,
Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani lahir di Purworejo, Jawa Tengah, 19 Juni 1922 dan meninggal di Lubangboya, Jakarta, 1 Oktober 1965, tepatnya pada umur 43 tahun. Beliau adalah Komandan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang dibunuh oleh anggota Gerakan 30 September. Karir militernya dimulai saat bergabung dengan Tentara Republik untuk berjuang melawan Belanda. Pada bulan-bulan pertama setelah deklarasi kemerdekaan, beliau membentuk batalion dengan dirinya sebagai komandan dan memimpin kemenangan Indonesia melawan Inggris di Magelang. Beliau juga berhasil mempertahankan Magelang melawan Belanda, yang kala itu mencoba untuk mengambil alih kota. Bahkan berkat jasanya, beliau mendapat julukan Juru Selamat Magelang. Lanjut ke soal nomor 4. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Kata pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contohnya yaitu 1. Kegiatan belajar mengajar dimulai pukul 7. 2. Acara ulang tahun Gina akan dimulai pada pukul 19. 3. Pak Manto, penjual nasi uduk di pertigaan Gang Mawar, setiap hari buka pukul 06.30. Sedangkan kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering kita sebut sebagai durasi. Contohnya yaitu 1. Setiap 6 jam sekali Gina harus minum obat. 2. Perjalanan ke Bogor menghabiskan waktu sekitar 8 jam. Ketiga, kegiatan belajar mengajar di sekolah berlangsung selama 7 jam sehari. Dan keempat, setiap hari Sabtu saya berolahraga selama 1 jam dengan bersepeda di taman. Lanjut ke soal nomor 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Adapun pendapat pakar bahasa Indonesia yaitu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tahun 2001 halaman 88, bahasa adalah sistem bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Beranjak dari pendapat pakar, secara umum dapat disimpulkan bahasa adalah sistem lambang bunyi bersifat arbiter yang bermakna dan digunakan sebagai alat komunikasi oleh anggota masyarakat pemakai bahasa. Lanjut ke soal nomor 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai dengan 5 contoh kesalahan tersebut. Tanda baca adalah salah satu unsur penting dalam kalimat. Dalam suatu kalimat, tanda baca memberikan arahan intonasi maupun penggalan yang tepat. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan tersebut, dapat berakibat kesalahpahaman. Tanda koma banyak disalahkan penggunaannya pada kondisi berikut. 1. Pemisah unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung, sebelumnya tetap diberi tanda koma. Contoh yang benar yaitu Gina berangkat sekolah membawa tas, buku, pensil, dan penghapus. Dan contoh yang salah yaitu Gina berangkat sekolah membawa tas, buku, pensil, dan penghapus tanpa koma sebelum kata dan. 2. Pemisah antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Hal ini tidak berlaku bila induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Contoh yang benar yaitu karena diejek oleh teman-temannya, Mila tidak mau sekolah lagi. Contoh yang salah, Mila tidak mau sekolah lagi karena diejek oleh teman-temannya. 3. Penggunaan mengikuti kata hubung. Tanda koma terletak sebelum kata hubung yang terletak di tengah kalimat dan setelah kata hubung yang terletak di akhir kalimat. Contoh yang benar, Gina sangat pandai bergaul di luar, tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Dan contoh yang salah, Gina sangat pandai bergaul di luar, tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Yaitu yang benar komanya setelah kata di luar dan yang salah yaitu komanya setelah kata tetapi. 4. Tanda koma dipakai antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contoh, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pusaka. Contoh, Halim, Amron, kurung buka ed, kurung tutup 1976, politik bahasa nasional, jilid 1, Jakarta, 2, pusat bahasa.
Lanjut ke soal nomor 7. Apa perbedaan dari makna dari tanda titik dua dengan titik koma? Jelaskan disertai dengan dua contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Tanda titik dua adalah tanda baca yang digunakan pada akhir pernyataan yang diikuti perincian. Setelah kata ungkapan yang memerlukan penjelasan atau detail. Dalam naskah drama diletakkan setelah nama tokoh, di antara jilid atau nomor dan halaman, dan sebagai penanda ayat dalam kitab suci. Contoh. Gina membeli buah, duku, koma, kelengkeng, koma salak, koma, dan manggis. Contoh kedua, nama, titik dua, Evkin Vicalisia. Contoh ketiga, tempat, koma, tanggal lahir, titik dua, Jepara, koma, 25 Desember 2001. Contoh keempat, alamat, titik dua, Pondok Asri, Jepara. Tanda titik koma adalah tanda baca yang digunakan sebagai pengganti konjungsi dan akhir perincian. Contoh, hari sudah mulai petang, aku segera pulang ke rumah. Contoh kedua, kriteria karyawan antara lain A. Lulusan SMK, titik koma, B. Jujur, titik koma, dan C. Komunikatif, titik koma. Lanjut ke soal nomor 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Karena kurangnya pemahaman mengenai penggunaan huruf miring yang baik dan benar, yang pada dasarnya penggunaan huruf miring adalah untuk kata serapan yang diambil dari bahasa asing, kurang teliti, minimnya pengetahuan tentang bahasa, kelalaian penulisan yang aslinya ditulis miring sehingga ditulis biasa. Dan contohnya yaitu Oryza sativa merupakan salah satu jenis makanan yang mengandung karbohidrat dan menjadi makanan pokok di Indonesia. Yaitu salah karena Oryza sativanya tidak ditulis miring. Dan yang benar yaitu Oryza sativanya ditulis miring. Contoh kedua, berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Yaitu salah, dan yang benar yaitu Cakrawalanya ditulis dengan huruf miring. Oke, lanjut ke soal yang terakhir. Nomor 9, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Huruf vokal yaitu A, I, U, E, O, dan huruf konsonan yaitu G, H, N. Contoh kesalahan penulisan konsonan, saya tidak mendapat izin, sehingga saya mendapatkan alpha. Itu salah. Saya tidak mendapat izin, sehingga saya mendapatkan alpha. Itu benar. Contoh kesalahan penulisan vokal. 1. Bus untuk pergi sekolah. Salah, karena tidak menggunakan huruf E. Dan yang benar, bus untuk pergi sekolah menggunakan huruf E. Contoh kedua, saya dapat naik sepeda. Itu salah karena dapatnya tanpa huruf A. Dan yang benar itu saya dapat naik sepeda. Sebelumnya mohon maaf terdapat kesalahan dalam penulisan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, salah tulisan, dan lain sebagainya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tiba kabeh tak kira-kira